Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Pramudia Ramanda, NPM 23412024 dari kelas akuntansi 23A. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen modal kerja. Yang pertama adalah pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah suatu proses pengelolaan yang bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki cukup sumber daya finansial yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari secara efisien. Modal kerja mencakup semua aset lancar yang digunakan untuk mendukung kegiatan, produksi, dan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan modal kerja yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua adalah komponen modal kerja. Modal kerja terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu aset lancar atau current assets. Yang pertama ada kas, dan secara kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan atau aset yang mudah dicairkan. Lalu kedua, piutang usaha adalah uang yang berutang oleh pelanggan kepada perusahaan akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang ketiga adalah persediaan atau inventaris, adalah barang-barang yang memiliki perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam produksi barang dan jasa. Lalu yang berikutnya adalah aset lancar lainnya, misalnya seperti pembayaran di muka yang dapat dikategorikan dalam aset lancar. Yang kedua ada kewajiban lancar, terdiri atas yang pertama hutang usaha, utang yang timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, hutang jangka pendek, kewajiban lain yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang ketiga, liabilitas lancar lainnya, misalnya seperti beban aktual atau kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat. 3. Tujuan manajemen modal kerja. Tujuan utama dari manajemen modal kerja adalah untuk menjaga agar perusahaan memiliki likuiditas yang cukup guna menjalankan operasionalnya tanpa menghadapi kesulitan keuangan. Adapun tujuan lebih spesifiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga likuiditas agar perusahaan bisa memiliki kewajiban jangka pendek tepat waktu. 2. Meningkatkan profitabilitas dengan memanfaatkan modal kerja secara efisien, perusahaan bisa meningkatkan profit. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan aset lancar, yaitu menjamin bahwa aset lancar tidak terjebak dalam persediaan atau piutang yang berlebihan, sehingga bisa digunakan secara optimal. Yang keempat, yaitu mengurangi risiko kebangkrutan, menghindari perusahaan terjebak dalam kesulitan keuangan akibat kelalaian dalam mengolah modal kerja. Yang selanjutnya adalah strategi manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang efektif melibatkan beberapa strategi, antara lain yang pertama adalah pengelolaan piutang. Mengelola piutang dengan cara mempercepat penerimaan kas dari pelanggan, misalnya dengan memperketat kebijakan kredit atau memberi diskon kepada pelanggan yang membayar lebih awal. Yang kedua adalah pengelolaan persediaan. Mengoptimalkan level persediaan agar tidak berlebihan. Terlalu banyak persediaan bisa menambah biaya penyimpanan, sementara persediaan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kekurangan barang untuk dijual. Yang ketiga ada pengelolaan hutang usaha. Mengelola kewajiban usaha dengan baik untuk memperoleh pembayaran yang lebih fleksibel. Hal ini dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu pembayaran kepada pemasok tanpa mengorbankan hubungan bisnis. Yang keempat, pengendalian kas. Mengontrol aliran kas perusahaan agar selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek. Yang terakhir, kesimpulannya adalah manajemen modal kerja yang baik sangat penting untuk kesehatan finansial perusahaan. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang cermat terhadap aset lancar dan kewajiban lancar. Dengan menggunakan berbagai strategi dan mengukur kinerja melalui rasio keuangan yang tepat, perusahaan dapat menjaga likuiditas, memaksimalkan profitabilitas, dan mengurangi risiko kebangkrutan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.